Pak Sudir menghentikan laju kendaraannya. Karena selain mereka sudah sampai di makam desa, Pak Sudir berpikir untuk apa memindahkan jasad seseorang yang tidak dikenal cuma karena mimpi. Dir, loh, kok bengong? Itu Pak Kades ada di sini ternyata, sama Pak Wawan. Pak Sudir yang mendengar ucapan barusan dari Pak Ali tersadar dari lamunannya dan segera melihat ke arah sebuah makam, yang mana di sana sudah ada 2 orang berdiri menatap ke makam tersebut. Pak Kades, sapa Pak Ali. Ali, loh, sama Sudir juga? Tanya Pak Kades yang melihat Pak Ali dan Pak Sudir datang bersamaan. Iya nih Pak Kades, saya nggak sengaja ketemu Sudir di jalan. Lagian tujuan kita sama-sama ingin bertemu Pak Kades. Jawab Pak Ali, ditambah senyumnya. Iya ya. Oh ya, gimana Sudir? Apa kata Ki Anom? Ki Anom menyuruh Pak Kades untuk datang nanti malam di pertemuan 5 tetua desa. Oh, baiklah. Pak Sudir menatap ke arah makam yang mana makam itu satu-satunya makam yang tidak diberi papan. Pak Kades benar ingin memindahkan makam ini? Tanya Pak Sudir dengan raut wajah tidak biasa. Iya Dir, semalam saya bermimpi orang ini minta tolong pada saya untuk dipindahkan makamnya. Karena hanya saya yang punya wewenang atas makam ini. Saya pikir hanya itu yang bisa saya bantu. Pak Sudir hanya terdiam. Begitu pula Pak Ali dan Pak Wawan. Akhirnya makam itu pun dibongkar. Loh, kok masih bau? Ucap Pak Ali ketika setengah kuburan itu sudah mulai digali. Iya Li, kok masih bau? Timbal Pak Wawan yang masih magang sebagai tukang gali kubur sekitar 1 tahun yang lalu. Bagaimana ini Pak? Tanya Pak Ali pada Pak Kades. Coba lanjutkan saja. Akhirnya Pak Ali dan Pak Wawan menuruti perintah Pak Kades. Mereka terus menggali makam tersebut. Walau entah berapa kali mereka menahan muntah akibat bau yang makin lama semakin menyengat. Masih utuh, teriak Pak Ali. Sedangkan Pak Wawan sudah kabur lebih dulu, diikuti Pak Ali yang keluar dari liang lahat tersebut. Semua mata melongo ke liang lahat melihat sebuah jasad utuh tanpa sedikit pun yang termakan oleh cacing tanah. Yang berbeda dari jasad ini hanyalah bentuk tubuh yang membengkak, serta warna tubuhnya menghitam pekat sekali seperti gosong. Tidak ada yang beranjak dari makam itu dan tidak ada yang berkata sedikit pun. Saat itu, kaki terasa begitu berat. Seperti halnya mulut yang ingin berteriak sekencang-kencangnya, namun seperti terhalang oleh sesuatu. Bahkan tangan yang sedari tadi menutup hidung karena bau busuk yang menyengat terlepas. Pak Kades, teriak seorang dari kejauhan. Semua lamunan terbuyarkan karena suara itu, dan semua mata menatap suara itu berasal. Ternyata suara itu dari Pak Wawan yang sudah kabur duluan dari tadi. Dan ia bersama seseorang yang mana Pak Kades, Pak Ali dan Pak Sudir mengenalnya. Ki Amon? Ki Amon tiba-tiba membentak Pak Kades. Goblok, sudah dibilang dari awal jangan pernah bongkar kuburan ini, apapun yang terjadi. Tapi Ki, saya nggak tega. Setiap malam dia datang ke mimpi saya. Tutur Pak Kades dengan nada lemah. Terus gimana ini Ki? Tanya Pak Ali. Ki Amon terlihat menghela nafas panjang. Sudah, jangan terlibat terlalu jauh. Turuti saja permintaan terakhirnya. Semuanya terdiam, meski semuanya berpikir keras apa maksud dari perkataan Ki Amon yang menyatakan jangan terlibat terlalu jauh. Baik Ki, tutur Pak Kades. Namun Pak Ali dan Pak Wawan menolak. Maaf Pak Kades, bukan saya ingin menolak perintah Pak Kades, tapi mayat ini benar-benar buat saya merinding. Apalagi harus membopong keluar dari liang lahat itu. Ditambah saya nggak kuat cium bau busuknya. Benar Pak Kades, mungkin Pak Kades bisa cari orang lain. Waduh, bagaimana ini Ki? Tanya Pak Kades pada Ki Amon, seolah meminta pendapat. Ki Amon hanya menggelengkan kepala. Ya sudah, minggir.
Ki Amon mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah keris seukuran jari manis, dibalut rapi oleh kain berwarna merah. Ki Amon duduk bersila, menghadap ke arah makam itu. Mulutnya merapalkan mantra, kemudian Ki Amon berdiri, mengangkat tinggi-tinggi keris itu lalu melempar keris itu dengan sangat keras. Semua mata terbelalak ngeri. Ketika keris itu menancap rapi di dahi jasad tersebut, seketika mata dari jasad itu terbuka, namun kosong. Tidak ada bola matanya. "Hah?" Pak Wawan berteriak. Namun sebelum teriakannya semakin kencang, Ki Amon segera berkata, "Shh, tutup lagi liang lahat ini, cepat." Pak Wawan dan Pak Ali berkeringat dingin sambil menutup kembali liang lahat tersebut. Tidak ada kata-kata yang terucap oleh mereka sampai liang lahat itu kembali seperti semula. Pak Ali menyeka keringat yang mengucur dari dahinya. "Sekarang kalian gali untuk sebuah makam di samping sawah itu," perintah Ki Amon. "Untuk siapa, Ki Amon?" "Sudah, lakukan saja." Akhirnya mereka menuruti perintah Ki Amon dan segera menuju ke sawah itu. Pak Ali dan Pak Wawan segera membuat sebuah liang lahat sesampainya di sana. "Sudah, Ki Amon," ucap Pak Ali. "Ya sudah, kalian pulanglah dan tutup kembali liang lahat ini esok hari." Pak Ali dan Pak Wawan mengangguk dan mereka bergegas setelah berpamitan pada Pak Kades dan Ki Amon. Hari mulai petang. Satu persatu dari mereka meninggalkan liang lahat itu dan kembali pada urusannya masing-masing. "Wan, gimana bisa mayat yang udah dikubur 5 tahun masih tetap utuh gitu?" tanya Pak Ali yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Pak Wawan. "Nggak tahu, Li. Seumur hidup baru kali ini lihat mayat utuh. Dulu, Li, saya yang pertama kali nemu mayat itu, tapi bentuk tubuhnya masih normal. Cuma sekujur tubuhnya berwarna merah kehitaman. Setelah itu, aku nggak ingat apa-apa lagi, Li. Tiba-tiba udah di rumah sakit." "Kamu sama sekali nggak tahu kenapa dia bisa meninggal?" "Enggak, Li. Tapi berbagai omongan yang saya dengar berkata, katanya itu korban santet." "Santet? Masa iya sampai segitunya, Wan?" "Iya, Li. Dan kayaknya si korban dendam sama si pelaku santet ini. Polisi ngejelasin ke saya bahwa ada tulisan yang menjelaskan bahwa korban ini punya dendam yang begitu besar terhadap si pelaku." Pak Ali terdiam dan langkahnya terhenti. Malam itu sudah diputuskan kapan akan dilaksanakannya pembangunan sekolah swasta lewat pertemuan antara Pak Kades dan 5 tetua desa. Tidak ada yang mengetahui pembicaraan dari pertemuan yang mereka lakukan, karena hanya mereka-mereka lah yang berperan penting terhadap desa ini, dan pembangunan itu akan dilaksanakan hari Rabu Wage. Keesokan harinya sebuah kabar yang lagi-lagi menggegerkan satu desa. Semua warga sudah berkumpul di tanah yang cukup lapang di sebelah sawah desa. Dengan raut wajah yang terheran-heran, mereka melihat suatu kejadian yang tidak akan pernah dilupakan, di mana tempat di dalam sebuah liang lahat itu terdapat 2 mayat berdempetan dengan mata melotot tajam ke atas. Salah satu dari mayat tersebut sangat ia kenali oleh warga desa. "Ki Amon, dan mayat tanpa nama itu," teriak Pak Ali setelah sampai di sana. Benar, salah satu mayat itu adalah Ki Amon dan satunya lagi adalah mayat tanpa nama. Yang anehnya sebuah keris yang seharusnya menancap di dahi mayat tanpa nama tersebut kini berpindah ke dahi Ki Amon. Pak Ali bingung setengah mati beserta para warga mengapa bisa mayat itu berpindah ke sini. Padahal Pak Ali yakin liang lahat mayat tanpa nama itu sudah ditutup kembali. Mustahil jika ada yang berani membongkarnya lalu memindahkannya ke sini. Akhirnya berita kematian Ki Amon tersebar sangat cepat hingga ke telinga Pak Kades. Hingga Pak Kades datang bersama Pak Sudir dengan motor tuanya. Namun Pak Kades hanya terdiam mematung, seolah tidak percaya apa yang ia lihat sekarang.
Padahal baru semalam ia melihat Ki Amon segar bugar tanpa ada tanda-tanda bahwa ia akan mati hari ini. "Li, mayat ini?" tanya Pak Sudir pada Pak Ali, yang juga tidak percaya bahwa mayat Ki Amon bersama dengan mayat tanpa nama itu. "Saya juga nggak tahu, Dir. Siapa yang memindahkan mayat itu ke sini? Saya yakin nggak ada yang berani memindahin mayat itu ke sini. Karena ngelihat mayat itu juga udah bikin jantung mau copot. Ditambah bau busuk mayat itu bukan seperti mayat-mayat yang pernah saya kuburin, Dir." "Benar juga, Li," tutur Pak Sudir. Di tengah riuhnya suasana tiba-tiba datang seorang kakek tua berambut putih panjang, mengenakan pakaian serba hitam. "Permisi," kata kakek itu yang berusaha menembus padatnya warga. Warga yang mendengar perkataan itu sekaligus mengenal siapa seorang kakek tua tersebut, segera memberi jalan. Siapa yang tidak mengenal Ki Jambrong, seorang jawara, namanya masyhur sekabupaten, sekaligus salah satu tetua desa. "Untuk apa kalian mempertontonkan sebuah mayat yang entah dosa apa dia pada kalian? Cepat angkat mayat Ki Anom, mandikan dan kuburkan dengan layak," perintah Ki Jambrong dengan suara beratnya, serta tatapannya yang tajam membuat siapapun akan takut menatapnya. Tidak ada yang berani menolak perintah Ki Jambrong, tapi tidak ada pula yang berani mengangkat mayat Ki Anom dari liang lahat tersebut. "Ali, tunggu apa?" tanya Ki Jambrong seraya melirik Pak Ali yang sedari tadi berdiri di depan liang lahat itu. "Oh, anu Ki, saya gak kuat mengangkatnya sendiri," jawab Pak Ali beralasan. "Lalu warga-warga yang ada di sini, yang menonton kedua mayat ini, untuk apa berada di sini? Melihat suatu musibah yang sama sekali tidak layak untuk dipertontonkan," sindir Ki Jambrong pada para warga. "Jika mayat Amon tidak diangkat dan dikuburkan dengan layak, saya bersumpah ada sesuatu musibah besar yang akan menimpa desa ini," tambah Ki Jambrong yang sudah sedikit geram melihat tingkah para warga, dan ia segera pergi meninggalkan kerumunan warga tersebut. Para warga yang mendengar ultimatum dari Ki Jambrong segera membantu Pak Ali yang sudah terjun duluan ke dalam liang lahat tersebut. Akhirnya mayat Ki Anom diangkat oleh beberapa warga yang membantu Pak Ali. "Gimana dengan mayat ini, Li?" tanya seorang warga sambil menunjuk mayat yang tadi berada di samping mayat Ki Amon. "Sudah, kuburkan saja di sini," ucap Pak Kades menyela pembicaraan. Pak Ali menatap Pak Kades sejenak sebelum mengiyakan perkataannya.